Saya dalam setahun kerja itu sudah ke Amerika, kemudian saya lolos seleksi untuk training setahun di Jerman, Pak. Jadi saya udah itu kayak apa ya, kejugrukan gunung emas gitu loh istilahnya. Jadi saya padahal saat itu untuk jadi kalau Telkom itu kan capeknya setahun. Jadi saya masuknya itu Juni 93. Saya baru diangkat pegawai itu mestinya Juni 94. Tapi April 94 atau Mei saya lupa ya. Saya itu sudah dinyatakan keterima dapat beasiswa setahun di Jerman. Gerakan langkah tatap ke depan ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Insinyur Pratekno Arif Budiman MT. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pembangunan PT Daya Mitra Telekomunikasi, atau yang populer dikenal sebagai Mitratel. Apa kabar Pak Pratekno? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Saya kayaknya familiar dengan nama Pak Bambang nih, nama Bapak nih. Iya, ini sama-sama orang Jawa. Iya, di, Iya, di, di Jawa Tengah kayaknya cukup familiar namanya. iya, iya. Pak, mungkin bisa mulai diceritakan pengalaman atau kenangan ketika kuliah S1 di ITB, kemudian juga meneruskan S2 di UI, dan bekerja pernah di Telkom, eh, cukup lama saya kira. Nah, sekarang menjadi Direktur Operasi dan Pembangunan di PT Mitratel. Silakan, Pak. Saya sebenarnya nggak gede di Bandung ya. Pasti Bapak bisa nebak juga lah. Dari nama saya sebetulnya kalau asal usul orang tua itu dari Purworejo. Ya. Kemudian kebetulan orang tua sebagai guru merantau di Solo. Sehingga saya eh, sesudah lahir besar di Solo, Pak saya sebut. Sampai SMA di Solo. Nah, di mana eh, saya kebetulan anak nomor 3 dari eh, 5 bersaudara. Kurang beruntungnya kakak saya itu dua-duanya ke Bandung gitu loh. Jadi saya akhirnya termotivasi untuk bisa bersekolah di tempat kakak-kakak gitu loh. Jadi ya ini kurang beruntungnya buat orang tua saya, pusing juga pada saat harus kos di Bandung. Saat itu Bapak Ibu guru ya, Pak Bambang tahu sendirilah, guru itu Umar Bakri kali ya. Jadi antara senang dan sedih jadi satu gitu loh. Jadi bahkan saat itu ya ini cerita sedikit background nggak apa-apa Pak ya. Yang diambil diambil aja, nggak usah diambil. Bahkan saat itu bapak saya bilang, kamu kalau nggak sekolahnya nggak di negeri,
Bapak nggak kuat nyekolahin gitu loh, karena kebetulan kakak-kakak belum belum ada yang selesai gitu loh. Ya, sehingga ya saya daftar di beberapa sekolah negeri yang khususnya yang dapat ikatan dinas gitu loh. Tahun 8, saya 87 Pak, jadi masuk ITB tahun 87 ya akhirnya saya daftar beberapa sekolah termasuk yang program ke luar negeri dan macam-macam ya alhamdulillah beberapa dapat terus eh, saya nggak apa-apa ya sebutin sekolahnya aja ya saya nggak jadi saat itu saya daftar STAN, BPPT ya, alhamdulillah pada dapat terus saya akhirnya memutuskan ngambil ITB-nya gitu walaupun sesudah ngambil saya juga bingung juga, bapak saya juga bingung. Nanti ini sekolahnya bayarnya pakai apa nih? Karena memang kalau bisa bilang ya kami dari keluarga yang sederhana lah. Jadi, bahkan waktu kecil ya biar cukup ya pagi-pagi harus nganter es dulu ke warung ya kayak gitu. Tapi saya rasa zaman dulu kan memang kayak gitu biasa ya. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Sehingga tekad mandiri sampai masa gemilang. Tentangkan saya, pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia pada makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Jadi saya sampai SMA di Solo. Nah, karena tekad saya yang pengen banget sekolah di Bandung, sebenarnya saya sengaja ke Bandung supaya saat itu saya bisa memilih pilihan satu dan duanya bisa di ITB gitu. Kalau saya di Solo kan yang satu harus rayonnya istilahnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan agak lucu juga sebetulnya saya masuk di ITB itu saya mungkin Pak Bambang udah tahu saya dulu di elektro Pak ya. Saya itu sebetulnya dulu masuk elektro itu juga bukan bukan sesuatu yang pengen banget gitu loh. Jadi saya sebenarnya terus terang saat itu pengen belajar tentang ilmu bumi gitu ya. Jadi ilmu tentang bumi lah. Jadi malah lebih spesifik lagi, saya pengen ke geofisika saat itu, geofisika. Cuma ya karena begitu sampai Bandung, ketemu teman-teman kakak, ketemu teman-teman, terus wah kayaknya asik juga ya kalau ngambil jurusan yang lain gitu loh. Kemudian saya ngambil jurusan elektro gitu. Udahlah, kebetulan saat itu ya ini maaf, elektro saat itu kan passing grade-nya paling tinggi ya. Jadi saya coba aja, udahlah daftar elektro lah kalau nggak keterima juga istilahnya apa ya, menantang saya lah. Kalau terima ya syukur, kalau nggak keterima ya yang nggak apa-apa lah. Toh juga memang sebetulnya berangkat dari Solo itu nggak pengen-pengen banget tuh. Jadi kadang-kadang ya itulah lebih banyak karena tertantang dan pengen 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 melayani tantangan itulah kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita selalu optimis bahwa apapun kesulitan itu ya insya Allah bisa diatasi. Kira-kira gitu. Begitu sampai di Bandung, eh, saya eh, kos lah. Saya kos sama kakak saya ya. Ya pakai hemat ambil yang sekamar bisa berbanyak gitu, berbarengan gitu. Kemudian stres juga sebetulnya saat itu lihat teman-teman di Bandung itu begitu kuliah. Saya tuh dulu nggak pernah kok ikut bimbingan tes gitu. Jadi semuanya belajar sendiri. Eh, ikut bimbingan tes itu juga waktu sudah mau masuk. Jadi saya begitu lulus SMA langsung ke Bandung. Maksudnya teman-teman saya tes di Solo, saya ke Bandung. Saya ikut bimbingan tes di bimbingan tes yang paling murah Pak, yaitu di Salman saat itu. Jadi yang ngajar juga habis geletakin soal ditinggal kuliah dulu disamperin udah bisa belum yang belum bisa mana gitu ya, nggak ada bangkunya juga jadi ndelosor di masjid itu tapi alhamdulillah gitu bisa dapat di beberapa sekolah tadi gitu ya begitu sampai di Bandung ya
Ya yang tadi saya sampaikan Pak, karena serba keterbatasan ya akhirnya saat itu saya ingat orang tua nanya, kamu kalau memang benar-benar mau sekolah di Bandung, kamu mau prihatin bareng ya. Jadi Bapak Ibu prihatin, saya prihatin gitu, anak-anaknya prihatin ya. Akhirnya kita bisa sekolah. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya Kemudian, tetapi di satu sisi ini anak ini bandel banget, pengen mau tetap kuliah di ITB gitu loh. Akhirnya ya saya yakin sekali orang sukses itu pasti ada peran ibu di situ yang kuat. Akhirnya ibu saya yang berperan. Sudahlah, kalau memang anaknya pengen di ITB, biarin dia kuliah di ITB. Nanti kalau memang saya sangat believe dengan sebuah tekad, sebuah mimpi, sebuah doa ya. Jadi sebetulnya kalau ditengok ke belakangnya, orang tua saya itu kan dari Purworejo gitu loh. Saat itu orang yang paling ditokohkan kan Bung Karno ya, kalau mungkin Bapak. Jadi ibu saya itu terinspirasi dari Bung Karno. Pokoknya anak saya itu, saya pengen anak saya bisa sekolah di tempatnya Bung Karno. Sekolahnya apa? Nggak tahu, pokoknya di Bandung gitu loh. Akhirnya dibelain merantau ke Solo, sehingga pada saat keterima di Bandung, di ITB khususnya, ibu saya ya support gitu, walaupun ibu saya bilang, ya sudahlah kalau memang gaji bapak nggak cukup, gaji bapak ditambah gaji ibu, kasih anak-anak semua, nanti kita makan gimana caranya lah. Kalau perlu jual apa yang ada dijual saja. Jadi memang kalau lihat background itu cukup menarik sih Pak, kalau sudah jadi cerita gitu ya. Jadi sehingga pada saat kuliah di ITB juga sebenarnya agak minder juga. Kita ketemu orang kota yang sudah biasa pegang komputer, pegang ini. Kita masih, kalau orang Jawa bilang, tunak-tunuknya opo gitu. Tapi ya alhamdulillah karena orang tua selalu menyemangati gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Ya alhamdulillah lah akhirnya eh, saya bisa lulus juga nggak terlalu terlambat gitu. Jadi saat itu programnya 4,5 tahun, rata-rata lulus sekitar 5,5 6 tahun, saya bisa 5 tahun, telat setengah tahun. Ya alhamdulillah, walaupun jangan ditanya IP-nya lah. Halo rekan pupuk Indonesia, kenalan yuk dengan Tokope'i. Tokope'i jaringan kemitraan pupuk Indonesia. Tokope'i adalah outlet penjualan khusus untuk produk-produk komersil pupuk Indonesia, seperti produk pupuk, pestisida, benih, dan produk serta layanan lainnya. Hadir di lokasi strategis di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra pertanian yang banyak membutuhkan pupuk dan produk semprotan lainnya dengan standar kemitraan. Bergabung bersama kami di Tokope'i, mitra akan mendapatkan keuntungan jaminan kualitas produk, jaminan ketersediaan produk, insentif atribut promosi, insentif benefit penjualan, gratis aplikasi dan sistem penjualan. Untuk menjadi mitra Tokope'i, cukup dengan mengisi data toko, tagging lokasi toko, selanjutnya mengisi data diri, dan lengkapi dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, NPWP, dan NIB. Atau kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan melengkapi form pendaftaran serta dokumen lainnya dan diserahkan ke petugas kami. Kemudian tunggu verifikasi. Selamat, pengajuanmu telah diverifikasi. Sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi untuk melayani pembelian dari petani. Makin dekat, makin yakin. Tingkatkan transaksimu, maka kamu berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap tahunnya. Semakin untung bukan? Ayo bergabung di Tokope'i. Makin dekat, makin yakin. Hubungi Tokope'i sekarang juga.
Bagaimana kemudian bisa masuk Telkom, Pak? Jadi ya anak sekarang sama dulu beda, Pak ya. Jadi kalau dulu itu sekolah itu kan memang salah satu fokusnya untuk cari kerja, gitu. Jadi satu cari kerja, yang kedua supaya ya cepat-cepat orang tua itu sudah nggak perlu terbeban dengan kita. Saya sebetulnya mulai semester 6 kehidupan udah mulai membaik lah. Kakak saya juga udah mulai lulus, kemudian sehingga alokasi dana buat kakak sudah mulai ke saya dan tentunya adik saya karena adik saya akhirnya semua dua-duanya nyusul ke Bandung. Jadi kami berlima itu di Bandung semua akhirnya. Walaupun adik saya di kedokteran kan, nggak di TB gitu. Jadi udah membaik, kemudian alhamdulillah juga saya udah mulai dapat beasiswa gitu. Saya dapat beasiswa mulai semester 6. Saat itu sebenarnya agak malu minta beasiswa ya karena kita berpikir orang tua masih masih pegawai lah. Walaupun kurang kita masih berpikir mosok sih payah pantas minta beasiswa. Tapi saya coba alhamdulillah ternyata katanya sangat pantas gitu karena anak guru memang guru saat itu ya Pak Bambang tahulah gajinya seperti apa lah ya. Kemudian dengan beban keluarga akhirnya saya semester 6 sudah dapat beasiswa sampai semester 10 sebetulnya saya dapat beasiswa. Tetapi karena saya kurang 2 bulan beasiswa itu harusnya beasiswa itu dikurang dikasihkan dalam setahun, saya 10 bulan udah lulus. Jadi akhirnya yang 2 bulan tidak saya ambil gitu. Saya bilang saya udah lulus, saya nggak ambil beasiswa itu. Kemudian saya juga mulai walaupun tidak intens ya, mulai nyari duit juga saat kuliah ngajar gitu loh. Walaupun mungkin lingkungannya masih terbatas dan saya itu kenapa inspirasi masuk Telkom salah satunya saya menjadi asisten praktikum di sekolah penjenjangan. Jadi sekolah pegawai Telkom gitu loh. Lumayan Pak, kita nunggu ujian dapat makan siang gratis gitu. Jadi kita tuh benar-benar berpikir sesuatu yang nggak mulu-mulu lah. Siang dapat makan gratis lumayan, nungguin dapat honor. Saat itu 5.000 lah ya. Ya udah gede lah, dolar masih 1.500 gitu loh. Jadi udah dapat honor, dapat makan siang gitu. Dan saat itu udah mulai kenal Telkom gitu. Tapi ya kenal saja gitu, kenal. Kemudian tahun 91 menjelang saya lulus, teman-teman STT di Telkom mendirikan sekolah STT Telkom juga mulai ngasih training, dapat honor juga. Jadi sebenarnya agak susah itu ya 3 tahun pertama lah. Selanjutnya ya udah lumayan. Dan kebetulan Telkom tuh membuka program ikatan dinas gitu loh. Jadi saya lupa ya semester 9 atau gimana saya ikut tes Telkom dan saya keterima gitu. Keterima keterima ikatan dinas, saya lulus Oktober 92, 1 Januari 93 saya sudah masuk pendidikan Telkom. Kurang lebih kayak gitu. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, kemudian berkarir di Telkom cukup lama, tapi Saya sebetulnya ya ya. Terus kemudian sekarang di Mitratel. sebetulnya kalau kita bicara perusahaan saya memang pindah-pindah. Tapi sebenarnya kalau bicara Telkom Group, saya masih perpindahan saya itu masih di Telkom Group gitu. Jadi agak menarik sebetulnya cerita ini. Mungkin saya saya orang yang sangat beruntung kerja di Telkom lah. Artinya saya dapat kesempatan banyak maju. Jadi 92 saya 93 Januari saya masuk pusat pendidikan Telkom. Kemudian sekitar Juni 2000, Juni 93, ya maaf, Juni 93 saya penempatan. Saya penempatan kebetulan
saya ditempatkan di R&D-nya PT Telkom. Di R&D-nya PT Telkom, saya banyak belajar tentang teknologi baru, bagaimana mengakses teknologi baru. Teknologi baru itu pada saat diimplementasikan di Telkom, requirement-nya apa aja mesti kita penuhin gitu. Syarat-syaratnya kayak apa. Akhirnya nggak tahu ini berkah atau gimana ya. Jadi saya baru kerja 6 bulan, saya dapat kesempatan perjalanan dinas ke luar negeri, Pak. Saat itu saya ingat Januari 94 itu saya ada penugasan ke Amerika, Pak. Selama seminggu. Di situ pertama kali saya belum pernah lihat paspor, saya belum pernah naik pesawat, pegang aja belum pernah. Begitu pertama kali naik pesawat, lihat paspor, saya ke Amerika. Perjalanan langsung 24 jam. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Hari Makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, dan di sana begitu mendarat di sana pertama kali juga saya lihat salju gitu. Jadi saya sangat bersyukur, keprihatinan saya itu kayak dibayar dalam satu saat yang satu momen yang sekejap gitu. Makanya saya selalu believe, apalagi sebagai orang Muslim gitu ya. Jadi saya sangat believe bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu loh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu. Jadi pasti semua kesulitan itu ada kemudahan. Itu Januari 94 saya ke Amerika itu. Pertama kali saya naik pesawat, pertama kali lihat salju, pertama kali lihat paspor, mungkin pertama kali lihat dolar itu, Pak. Jadi semuanya pertama itu. 94 itu kemudian saya kerja seperti mana biasanya, seperti ini di situ saya belajar membaca, belajar bikin tulisan. Mungkin dulu ada majalah internal di Telkom, Gema Telekomunikasi, saya membuat tulisan sampai suatu saat tulisan saya juga ada bagian tertentu yang disadur Kompas juga. Wah, itu senang sekali gitu. Kemudian kebetulan saya terus terang nggak pilih-pilih kerja, Pak. Jadi bahkan kerja lapangan yang turut jalan saat itu Telkom kan gelarnya kabel ya, sama radio pakai frekuensi, bahkan panjat-panjat gedung, jalan di pinggir jalan itu ya saya jalanin lah. Walaupun saya tanda petik insinyur ITB yang mungkin ya lumayan keren lah saat itu mestinya ya gitu. Ya, jadi saya jalanin aja. Pada akhirnya saya ingat saat itu sepulang dari Jakarta saya dinas pengukuran frekuensi di lapangan tuh hampir seminggu. Saya pulang, atasan saya tuh nanya, Tek, ini ada kesempatan training setahun di Jerman. Kamu gimana? Mau nggak? Harus kamu jawab sekarang. Kalau mau, sekarang saya daftarin. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Saya juga agak bingung, antara bingung sama gimana. Tapi ya saya pikir apa yang saya pikirkan, pacar juga nggak punya gitu. Siapa yang saya gitu kan? Pacar nggak punya, belum berkeluarga, sebatang kera gitu loh. Jadi bukan sebatang kara, sebatang kera gitu Pak Bang. Jadi saya bilang oke, saya ambil gitu loh. Saya ternyata dari tempat saya itu sudah ada yang daftar. Saya itu orang ketiga dan yang dua itu senior. Wah, saya pikir ini apa saya hanya untuk pelengkap aja atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah gitu, begitu tes diumumkan saya yang kepilih. Dari tiga itu dua itu saya yang kepilih. Jadi Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Hari Makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi.
dalam setahun kerja itu sudah ke Amerika, kemudian saya lolos seleksi untuk training setahun di Jerman, Mbak. Jadi saya udah itu kayak apa ya, kejugrukan gunung emas gitu loh istilahnya. Jadi saya padahal saat itu untuk jadi kalau Telkom itu kan capeknya setahun. Jadi saya masuknya itu Juni 2000 Juni 93. Saya baru diangkat pegawai itu mestinya Juni 94. Tapi April 94 atau Mei saya lupa ya. Saya itu sudah dinyatakan keterima dapat beasiswa setahun di Jerman. Jadi cukup heboh juga nih ini anak palsu calon pegawai kok udah keterima gitu loh. Akhirnya saya Juni dinyatakan lulus spek sekitar sekitar Juli atau Agustus saya lupa, saya masuk pusat pelatihan bahasa Jerman. Jadi saya pakai bahasa Jerman, Pak, di sana 2 bulan di Bandung. Kemudian kami dikirim ke Jerman. Nah, di Jerman totalnya ada kursus bahasa sebentar, totalnya di sana 9 setahun lebih lah, sekitar 13 bulan. Jadi saya itu kerja 2 tahun itu setahun di luar negeri gitu loh. Jadi saya orang yang sangat beruntung lah di Telkom itu. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangkit sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Dan ini setahun di luar negeri, di sana pakai bahasa Jerman. Ya kita belajar saat itu teknologi GSM kalau mungkin Bapak pernah dengar. Itu generasi pertama Telkom, generasi pertama eh, mobile communication yang sekarang jadi 3G, 4G, 5G itu generasi kedua sebenarnya. Yang namanya GSM itu generasi kedua. Tapi itu sesuatu yang sangat baru. Saat itu Telkom saya belum ada. Saat itu Satelindo belum ada. Yang sekarang Indosat itu dulu namanya Satelindo. Mungkin Bapak masih ingat ya Satelindo. Nah itu belum ada. Jadi saya training ke sana itu belajar sesuatu yang belum ada. Tapi di Jerman sudah maju memang saat itu. Kemudian pulang dari Jerman. Jadi pulang dari Jerman saya penempatan lagi di tempat saya kerja yaitu di R&D-nya PT Telkom itu ya saya kurang bersyukur apa kan baru kerja 2 tahun pulang dari Jerman ya saya sudah ya ini maaf nih secara materi juga saya sudah bisa pulang beli beli paling enggak ini rumah kecil-kecilan tuh bisa kebeli lah gitu kan. Itu sesuatu yang luar biasa Pak. Saya masih kerja baru dihitung-hitung ya 2,5 tahun ya sampai nggak nyampe 3 tahun, saya sudah bisa dapatkan semuanya istilahnya. Jadi luar biasa Telkom saat itu, tapi bukan masalah materinya ya, jadi pengembangan orangnya. Sampai itu saya 95 balik, sebagian besar teman saya, ada 17 orang, itu ditempatkan di Telkomsel saat itu. Tetapi saya diminta balik lagi ke R&D, karena memang penugasan saya ada penugasan R&D. Risetnya Telkom sampai tahun 97 saya dapat kesempatan tes S2 dan saya dinyatakan lolos. Awal 98 itu saya dinyatakan lolos, cuma ya blessing ya kali, saya nggak tahu apa, tapi saya meyakini sesuatu itu yang terbaik. 98 yang biasanya Telkom itu menyekolahkan semua karyawannya itu ke luar negeri, saya pertama kali dapat dalam negeri karena saat itu semua plan sekolah ke luar negeri itu dipindahkan ke dalam negeri. Saya kebetulan dapat di UI, sebagian teman di ITB, karena saat itu dolar dari 2.500 menjadi 16.000, Pak. Sehingga semuanya ke dalam negeri. 2 tahun saya sekolah dari 98 sampai tahun 2000 dengan segala suka dukanya. Saya saat itu juga kebetulan sudah awal-awal menikah. Pas di tengah-tengah sekolah anak saya meninggal, ya semuanya ada ininya lah, ada
lelakoni lah kalau orang Jawa bilang. 2000 saya lulus dari UI, kemudian eh, alhamdulillah 2000 saya punya anak lagi. Pertama meninggal saya dapat kembar gitu, dan anak saya alhamdulillah kemarin sudah wisuda juga di tempat di sekolah yang sama gitu, di Bandung. Terus saya tahun 2000 itu join di Telkom, dia lagi mengembangkan proyek operator seluler yang baru, Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari mampu sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Karena saat itu sebetulnya Telkomsel itu kepemilikannya itu dimiliki Indosat sama Telkom juga. Di Satelindo dimiliki oleh Telkom dan Indosat juga gitu. Cross ownership akhirnya kan diputuskan sesudah IMF ya kalau nggak salah ya. Salah satu impactnya kan harus ditentukan sebenarnya pemiliknya siapa. Mungkin supaya kompetisinya bagus ya. Akhirnya Telkomsel itu jatuh ke Telkom, Satelindo itu jatuh ke Indosat. Mungkin Pak Bambang ingat ya. Nah, karena Telkomsel sudah menjadi milik Telkom semuanya, maka embrio operator seluler teknologi baru itu di stop. Karena tidak mungkin, tidak elok punya warung, dua warung untuk dagangan yang mirip atau sama. Akhirnya karena saya sudah pulang sekolah masuk di unit itu, akhirnya tahun 2002 Januari kita ditanya, kamu mau melanjutkan di Telkom atau karena unit unit apa namanya project bisnisnya itu ditutup, kamu mau balik ke Telkom atau ke Telkomsel? Karena infrastruktur dan orang-orangnya itu infrastruktur dibawa ke Telkomsel, orangnya ditawarin, kamu mau balik ke Telkom atau Telkomsel? Saya memutuskan ke Telkomsel. Sehingga bertemu dengan teman-teman saya dulu yang training di Jerman yang sudah lebih duluan di sana. Nah, itu 2022, 2002, 1 Januari sampai dengan perjalanan dari staff manager GMVB di Telkomsel. Akhirnya tahun 2020 November saya dapat penugasan sebagai Direktur Mitratel yang saat itu disiapkan untuk IPO. Nah, jadi sebenarnya saya sekarang statusnya masih pegawai Telkomsel, Pak. Cuma lagi diperbantukan. Tapi kan sebenarnya Telkomsel, Telkom, Mitratel itu masih dalam satu Telkom Group. Kira-kira perjalanan saya gitu ya, Pak. Kenapa saya di Mitra? Tapi saya sebenarnya masih pegawai Telkomsel, status saya. Cuma status saya diperbantukan. Nah, ini udah 2 tahun lebih sebulan, nggak tahu sampai kapan. Sehingga tekad mandiri sampai masa gemilang. Rentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan bernegara. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari mampu sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Ya, Pak Pratikno sekarang di Mitratel ini adalah institusi bisnis yang menurut saya ada di inti apa ya telekomunikasi eh, modern saat ini, yaitu terutama jaringan internet ya, dengan apa saya tidak tahu sekarang sudah yang paling besar apa tidak ini dengan 34.800 menara telekomunikasi ini. Nah, ke depan kira-kira seperti apa, Pak? Ini perkembangannya Mitratel ini. Jadi gini Pak, jadi kan kita ada infrastruktur pendukung operator seluler khususnya, di mana operator seluler itu menaruh perangkat mereka itu di tower-tower kita. Tower-tower kita itu jumlahnya sekitar 35.000 lah, let's say lah ya, 34.800 sekian, anggap aja 35.000. Dan tower kita itu 35.000 itu
itu kalau tidak salah nomor 6 di dunia secara jumlah. Walaupun nomor satunya jauh Pak, Cina itu sampai 2 juta tower gitu. Tapi untuk Indonesia kita sudah terbesar, di Asia Tenggara kita sudah terbesar gitu. Apalagi eh, penambahan itu signifikan pada saat kemarin kita akuisisi tower-tower dari operator lain, dari operator seluler, baik itu Telkomsel, Indosat, sehingga dan kebetulan kemarin kita dapat dana dari IPO dan yang kita dapat itu untuk akuisisi tower-tower baru. Tetapi selain kita itu bisnis tower, kita juga mengembangkan bisnis-bisnis baru yang diharapkan itu membawa second core eh, mitra tel dalam menghadapi tantangan eh, digital connection atau di era digital. Sehingga kita sekarang menggalar bisnis optik dan lagi mengkaji beberapa bisnis yang lain termasuk power untuk customer kita yang ada di tower kita dengan harapan pada saat kita mempunyai bisnis itu kita akan bisa memprovide kebutuhan customer itu end to end sehingga ibaratnya misalnya Telkomsel gua mau gelar network ya udah nanti optiknya kita sediakan towernya naruh di tempat kita semua environment infrastruktur environment pendukung service mereka bisa kita provide perlu kamu nggak perlu beli baterai gitu nyewa ke kita sehingga nanti mereka tinggal beli perangkat dipasang saja kurang lebih kayak gitu Pak ya itu di beberapa operator di beberapa negara di luar sana ternyata akan signifikan membawa kenaikan value dari perusahaan itu. Kalau kita operator eh, tower provider itu kalau kita hanya menyediakan tower aja itu atau menyediakan perangkat pasif itu multiple EBITDA-nya itu hanya sekitar ya 11 sampai 15 lah kali ya. Tapi kalau pada saat kita sudah memperoleh perangkat aktif termasuk edge cloud yang menjadi requirement dari 5G nantinya, menggelar fiber optik, menggelar yang lain itu bisa di atas 20 kalinya gitu. Jadi upaya kita untuk selalu meningkatkan value perusahaan yang tentunya direct related ke peningkatan value Telkom itu kita upayakan dengan eh, kita dengan tumbuhnya portofolio baru yang diberikan ke kita. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari membut sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, jadi berarti Mitra Tel ini tidak hanya melayani kepentingan PT Telkom, Pak ya. Jadi bebas. Oh enggak, Pak. Jadi sekarang kalau kita lihat 55% itu memang untuk bukan 55% untuk Telkomsel bukan. Jadi kita sebenarnya sudah open. Apakah Telkomsel masuk ya kita tampung, Excel masuk kita tampung, Indosat masuk kita tampung, Smartfren masuk juga kita tampung namanya customer. Cuma memang komposisi sekarang kita 55% itu customer kita Telkomsel, 45% yang lain. Tetapi kita juga berharap komposisi ini dari non Telkomsel juga akan bertambah dan ini terlihat akan bertambah terus. Pada akhir bulan lalu kita dapat order signifikan juga dari Indosat. Jadi sebetulnya kita menamakan operator kita bisnis kita tower itu adalah netral, Pak. Jadi netral tower provider siapa aja bisa masuk. Dan keunggulan kita dari 35.000 itu 58% itu tower kita ada di 57-58% itu tower kita ada di luar Jawa. Karena Bapak ketahui bahwa kalau quality di Jawa bisa jadi sudah bagus ya Pak ya, semua operator bisa menyediakan. Sementara kalau di luar Jawa itu eh, tempat pertumbuhan ekonomi yang baru yang tentunya menuntut pertumbuhan juga jaringan yang lebih agresif dan karena kita komposisi kita dan kita sangat kuat di luar Jawa, harapannya kita akan menjadi pilihan utama mereka.
Dan kayak gitu, khususnya yang non Telkomsel berusaha mengejar Telkomsel yang di luar Jawa dengan harapan nanti eh, digital connection di Indonesia juga akan tumbuh, tidak hanya didominasi satu operator. Yang kedua, mereka juga akan menggunakan tower-tower kita sebagai fasilitas untuk support penggelaran jaringan mereka. Kurang lebih kayak gitu, Pak Bambang. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Ya, menarik karena mayoritas ada di luar Jawa, mungkin termasuk daerah-daerah yang remote ya, daerah-daerah yang tidak terjangkau gitu. Nah, Ya. persoalannya begini Pak, apakah Mitratel itu mendapat penugasan atau subsidi dari pemerintah? Eh, karena tentu kalau pengoperasian di luar Jawa ini kan keuntungannya lebih kecil Pak daripada yang di Jawa. Sebetulnya kalau subsidi enggak, Pak, ya, karena kita memang tidak masuk ke bisnis USO atau bisnis yang kemarin mungkin Bapak lihat agak ramai itu bakti itu ya. Jadi kita memang tidak masuk bisnis sana. Cuma memang kita menyediakan, memprovide tower-tower yang dibutuhkan untuk komunikasi mereka. Jadi eh, kita menyewakan ke Indosat, ke Telkomsel, ke Excel itu kita sewakan. Dan di luar Jawa, sebenarnya luar Jawa itu tanda petik juga luar Jawa yang ada penduduknya, Pak. Karena kan mereka ya tidak melayani yang nggak ada penduduknya. Akhirnya seluar Jawa luar Jawanya pasti itu di kota atau di kecamatan lah yang ada penduduk. Kita memang tidak dapat subsidi itu karena sebetulnya kita hanya tempat kos, dikatakan tempat kos dari Indosat, Telkomsel, Excel, dan Smart. Nah, memang infrastrukturnya agak mahal di luar Jawa, khususnya transportnya, Pak. Transportnya biasanya kalau nggak bisa pakai optik, pakai satu. Tapi itu sebetulnya menanggung kos itu adalah operatornya, Pak, bukan kita. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Ya. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Pratikno bahwa prospek kedepannya masih baik. Nah, apakah tren teknologi jaringan internet ini belum jenuh gitu, belum maksimal ya, masih akan ada teknologi-teknologi baru yang membutuhkan jasa jaringan itu. Kalau teknologi baru selalu tumbuh, selalu berkembang. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah saat yang tepat mengimplementasikan teknologi itu? Karena kan kalau kita bicara bisnis, teknologi kan harus mensupport bisnis, Pak, ya. Nah, misalkan 5G, kenapa 5G di Indonesia belum begitu, penggelarannya belum begitu agresif? Karena memang servis-servis yang dibutuhkan di Indonesia yang mengharuskan pakai teknologi 5G memang belum banyak gitu loh. Dan orang teman-teman customer masih banyak membutuhkan 4G gitu loh. Tapi lepas 4G ke atas 4G, 5G dan G ke depan yang lebih tinggi lagi itu tidak bisa tidak dia harus sudah beralih ke fiber optik karena dia membutuhkan bandwidth yang tinggi, di mana kalau bandwidth yang tinggi dan kualitas lebih bagus tidak bisa
bukannya tidak bisa ya, tidak, kalau radio itu tidak bisa sebagus optik. Nah, kebetulan kita eh, mempunyai portofolio optik, jadi kita juga berharap bisnis kita akan bisa tumbuh pada saat kita mensupport yang saya sampaikan, tower itu berserta solusi terkait, misalkan jadi fiber optiknya kita pasok, towernya kita pasok, operator tinggal menaruh perangkat di mana semua kebutuhan untuk mendukung layanan digital terbaiknya itu bisa kita sediakan. Apalagi di luar Jawa, karena di luar Jawa itu tempat pertumbuhan, titik-titik pertumbuhan baru itu banyak di luar Jawa. Kira-kira. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Baik. Nah, Pak Pratikno, dengan pengalaman Bapak, bagaimana sekarang kondisi pendidikan di ITB ini? Apakah dulu bekal yang didapat itu juga sudah cukup ketika harus terjun ke teknologi telekomunikasi modern seperti sekarang ini? Tapi Bapak kan juga harus belajar lagi di Jerman dan sebagainya. Oh Apa ya, saran untuk ITB? jadi sebetulnya kebetulan ya ini agak nyambung mungkin Pak ya, ini sedikit cerita. Kebetulan anak saya kebetulan 4 ya, yang kuliah 3, tapi yang 2 udah lulus. Itu di ITB semua juga gitu anak saya. Jadi saya bisa, kebetulan anak saya yang 1 2 kembar itu di ITB, tapi jurusannya fisika dan mesin. Anak saya yang ketiga itu di ITB juga, jurusannya kebetulan sama elektro gitu. Jadi saya masih kesempatan ngobrol sama anak-anak gitu. Jadi untuk bisa tahu bahwa apa sih yang kamu pelajari nak gitu loh. Apakah beda dengan yang dulu? Kalau menurut saya sebetulnya secara keilmuan tuh no issue lah. Karena eh, ilmu yang diberikan di kampus itu menurut saya bekal yang bagus lah. Sudah cukup lah. Malah saya melihat yang perlu dilakukan pembekalan ke teman-teman, ke anak-anak ITB itu adalah soft skill. Hard skill itu saya sudah sangat percaya, sangat kompetitif lah. Bahkan eh, kebetulan anak saya kemarin juga lagi mencoba nyari sekolah di luar, bahkan lulusan ITB tidak dengan predikat yang kumlot pun daftar di sekolah sekolah terbaik di luar negeri itu masih bisa dapat gitu. Artinya mereka mengakui gitu. Tapi memang yang perlu ditanamkan ke teman-teman ITB itu masalah soft skill dan mindset. Saya punya belief, pengalaman saya dari dulu sebetulnya anak ITB itu tidak pernah gagal karena eksternal. Saya lebih bedanya gitu, karena soalnya susah, karena saya lihat anak keterima di ITB itu biasanya ya sudah ya maaf ya sudah di atas rata-rata gitu secara kemampuan gitu. Karena sampai sekarang pun passing grade-nya juga secara rata-rata paling tinggi gitu. Mungkin yang lebih tinggi hanya 1 2 jurusan, misalkan di kedokteran UI dan macam-macam. Sampai masa gemilang, rentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan bernegara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Jadi termasuk paling jadi, nah itu biasanya masalah-masalah itu tidak terselesaikan kalau teman-teman tuh nggak punya soft skill yang bagus gitu. Misalkan bagaimana dia bisa bergaul dengan teman-temannya, dia tidak menjadi orang yang penyendiri, terus open mind, di atas langit ada langit. Jadi kalau merasa pinter tuh bukan dia aja gitu loh. Artinya dengan kemampuan open mind, menyesuaikan lingkungan, memahami keberagaman, itu
menurut saya itu hal-hal yang harusnya sekarang lebih ditekankan di ITB gitu. Eh, jangan terlalu ya fokus ke materi pelajaran itu juga boleh lah. Cuma ada skill-skill lain yang mestinya itu lebih ditekankan. Bagaimana kebiasaan nongkrong di warung kopi tanda petik supaya kita biasa ketemu dengan orang yang beragam gitu. Karena pada saat nanti kerja sebetulnya hal-hal seperti itu yang sangat dibutuhkan. Bagaimana networking terbangun, bagaimana membaca situasi. Saya rasa di tempat kedukaan tidak elok kalau kita tepuk tangan misalkan seperti itu. Tapi hal-hal kayak gitu kan tidak pernah diajarkan di kampus. Kemudian bagaimana membangun networking. Kan semuanya kalau sudah jadi teman itu kan gampang Pak ya. Tinggal mengkomunikasikan. Jadi kalau saya lihat sih feedback saya buat ITB mungkin lebih banyak soft skill lah yang dikuatkan. Kecuali kalau memang beberapa teman yang memang akan fokus mendalami keilmuan untuk misalnya menjadi scientist atau mungkin. Tapi saya yakin scientist pun, dosen pun juga harus punya soft skill yang bagus gitu. Supaya eh, memang kita hidup di alam yang nyata yang memang sering industri juga tidak 100% bisa mengacu ke teori dan sebaliknya gitu loh. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk apa ya, membalance lah antara hard skill and soft skill, dunia eksak dan dunia sosial, dunia nyata dan dunia imajiner. Nah, itu skill-skill kayak gitu menurut saya yang sebaiknya di ITB dikenalkan dan ditanamkan ke setiap anak-anak adik-adik mahasiswa. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Pratekno Arif Budiman MT, Direktur Operasi dan Pembangunan PT Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel. Banyak sekali pengalaman pribadi yang diceritakan, yang mudah-mudahan ini selain menambah wawasan juga benar-benar menjadi inspirasi dan membangkitkan motivasi bagi teman-teman generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja. Mungkin satu hal lagi mungkin saya sampaikan ya. Jadi teman-teman itu juga harus berani mengekspos dirinya, Pak. Jadi, ya mungkin karena saya beruntung saya ditempatkan di tempat-tempat yang ada kesempatan exposure, jadi pembicara baik di domestik, dosen-dosen kampus maupun di forum-forum internasional, baik di Asia level atau dunia level. Tapi intinya bahwa dimanapun kita berada, kita bisa berkembang, baik yang hard skill maupun soft skill, dan jangan lupa eksposur diri kita secara baik dan jujur itu insya Allah mendukung. Kalau dibilang saya nggak berani bilang sukses ya, saya merasa saya bukan orang yang sukses gitu loh. Jadi akan mendukung pengembangan dan eksistensi kita secara baik. Mungkin itu aja sih Pak. Jadi jangan takut untuk mengekspos. Kalau ayam berkokok pun jangan takut, ayam bertelur pun jangan takut berkokok. Yang penting kokoknya jangan dikencengin lah. Nanti jadinya nggak jujur gitu. Tapi itu mungkin yang harus dipelajari, dan itu menurut saya selama saya kerja di Telkomsel kebetulan separuhnya itu hampir separuhnya share-nya by Singtel, memang ada lack of culture di orang Indonesia khususnya, bukan hanya anak ITB ya. Jadi banyak orang yang punya kemampuan tapi pada saat mengekspos dirinya, berargumen, berpendapat itu masih terlalu dawami gitu, sehingga sering kelihatan kemampuannya itu tidak bisa terlihat dan terakui lah. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Insinyur Pak Pratekno Pak Arif Bambang. Budiman. Sukses. Oke.
Selalu Terima kasih. Amin. ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Barangkali